Pemirsa, kali ini yang tidak kalah pentingnya adalah penyiapan atau penataan kain kafan untuk jenazah COVID-19. Dan yang jelas kita harus sudah mendapatkan informasi kira-kira seperti apa sosok fisik jenazah tersebut. Misalnya, jenis kelamin jenazah, kemudian tinggi atau pendek jenazah, besar atau kecilnya jenazah. Dan yang kita contohkan untuk rukti pulasara jenazah ini adalah jenazah putri karena lebih kompleks. Maka ketika nanti di lapangan menjumpai dengan jenazah putra, akan lebih mudah persiapan dan pelaksanaannya. Pertama, inilah bagian-bagian kain kafan yang akan digunakan merukti jenazah putri yang terpapar COVID-19. Kedua, bagian-bagian tersebut adalah 3 lembar potongan kain kafan besar. Ketiga, kemudian inilah baju kurung. 4. Juga disediakan jilbab atau kerudung dari kafan. Kelima, disiapkan pula potongan kain yang berfungsi sebagai celana dalam. Keenam, selanjutnya bagian basahan yang berfungsi sebagai kain bawahan. Ketujuh, disiapkan pula kapas. 8. Dan juga plastik sebagai pelapis kafan di bagian tengah dan terakhir. 9. Disiapkan pula tali. Nah pemirsa, kini akan segera kita ikuti bagaimana penataan bagian-bagian kain kafan ini. Karena penataan kain kafan ini penting sebab akan menentukan sekaligus memudahkan proses pengkafanan pada jenazah terpapar COVID-19. Pertama, kita asumsikan bahwa kepala jenazah nantinya di bagian kanan dan di bagian kiri untuk bagian kaki. Nah, sekarang kita ambil 2 lembar dari 3 potongan besar. Dilembarkan membujur seperti ini, tidak tepat di tengah-tengah. Dan untuk bagian atas atau bahu digeser melebar. Kedua, kemudian di atasnya dilapisi lembaran plastik yang pertama. Ketiga, lalu ditumpuk di atasnya 1 lembar kain kafan dari 3 bagian potongan besar yang 2 lembar tadinya atau 2 lembar bagian sebelumnya telah ditata di bagian bawah plastik pertama. 4. Berikutnya kita ambil basahan yang berfungsi sebagai kain bawahan, ditata diperkirakan di bagian pinggang. Kelima, kemudian kain yang berfungsi sebagai celana dalam diletakkan pas tengah-tengah di atas kain basahan tersebut. Keenam, setelah itu ditata kerudung yang dilipat segitiga yang nantinya berfungsi sebagai jilbab dan diletakkan kira-kira di mana bagian kepala berada. Ketujuh, selanjutnya disiapkan baju kurung yang posisi peletakannya ada di atas jilbab atau kerudung. 8. Karena penataan kafan ini tidak langsung dikenakan untuk jenazah, maka kafan kita lipat rapi untuk memudahkan proses ketika sudah ada jenazahnya. 9. Untuk melipatnya dimulai dari bagian kiri jenazah. Untuk display di video ini, bagian kiri jenazah adalah yang bawah. Dilipat ke dalam menuju ke arah tengah atau ke atas dengan posisi membujur, termasuk dari bagian kanan jenazah. Untuk display di video ini, bagian jenazah atau bagian kanan jenazah adalah yang di atas, dilipat pula ke arah dalam dengan membujur sehingga bertemu di tengah-tengah. 10. Dan setelah menjadi lipatan yang memanjang, maka kita melipat lagi lebih ringkas agar mudah membawanya. Namun perlu diingat bahwa arah lipatan ini harus disepakati sehingga menjadi penanda di mana letak kepala dan kaki. Di video ini ditunjukkan
bahwa lipatan dimulai dari arah kaki menuju ke kepala, sehingga ketika akan melembarkannya pun berarti mulai dari arah kepala menuju kaki dan ditali sehingga menjadi rapi, disertakan pula tali-tali yang sebelumnya sudah dipotong. Juga secara terpisah plastik selongsong jangan lupa tetap di bawah. Pemirsa, itulah gambaran penyiapan kafan yang telah ditata dan disiapkan untuk proses pengafanan jenazah putri. Semoga kita semakin paham untuk pelaksanaan di lapangan. Semoga bermanfaat.